Hai, aku Dahayu. Di sini aku berperan. Hai guys, jadi guys, identitas yang kuat dan Di zaman sekarang ini, belajar di sekolah itu nggak cukup loh hanya teori saja, tapi murid juga dituntut untuk bisa belajar menyelesaikan masalah nyata. Inilah proyek interdisipliner kelas 11 Praxis High School yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEAM. Pada ini Greenhouse yang kami buat di sekolah kami. fisik tapi sudah dipikirkan. Selama 1 semester, murid kelas 11 bekerja dalam satu tim untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata. Dan melalui proyek ini, mereka juga mengembangkan keterampilan masing-masing, jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, jadi melalui proyek ini ada banyak hal ya yang bisa dipelajari oleh murid-murid kami. Yang pertama adalah bagaimana bekerja dalam tim, kemudian bagaimana bisa menciptakan sebuah solusi yang berbasis masalah nyata. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi dengan klien, mencari data, orientasi masalah, kemudian dari situ baru mencoba merancang solusi yang sesuai. Kemudian ada banyak hal lainnya sih, seperti manajemen waktu, kemudian bagaimana bisa belajar mandiri, kemudian keterampilan-keterampilan khusus yang dipelajari masing-masing ya, misalnya yang suka programming, yang fokus ke sana, fokus ke coding ya, dia akan lebih mempelajari coding lagi. Yang fokus ke desain logo bisa lebih mempelajari desain grafisnya lagi, seperti itu. Jadi dari proyek ini banyak manfaat yang kami dapatkan dan murid-murid kami juga belajar banyak dari sini. Hai, perkenalkan saya Kak Huda, mentor engineering di sekolah Praxis ini. Peran saya di proyek interdisipliner sebagai pembimbing untuk proyeknya itu sendiri, mengenai proyek manajemen, kemudian juga spesifik ke bagian engineering, baik pembuatan hardware atau perangkat kerasnya dan juga untuk software, baik di sistem pemrograman untuk alat IoT-nya maupun di aplikasi Android-nya. Ya, apa sih proyek interdisipliner itu? Jadi interdisipliner itu kan artinya penggabungan dari beberapa disiplin ilmu yang digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di praksis ini para murid dipersilahkan untuk memilih disiplin ilmu masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya, lalu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani hidroponik ya dalam kasus ini. Jadi seperti itu penerapan proyek interdisipliner di Praxis. Hai guys, nama saya Faiz Akbar Abdullah, biasa dipanggil Faiz. Jadi pada project Greenhouse ini, role saya adalah sebagai project manager dan software engineer. Sebagai project manager, saya ditugaskan untuk memanage anggota tim saya, mulai dari timeline-nya, mulai dari apa yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Dan sebagai engineer, saya bekerja untuk membuat alat yang dibutuhkan oleh Greenhouse, yaitu sebuah box yang digunakan untuk memonitoring seperti suhu ruangan, suhu air, pupuk, dan lain sebagainya. Kendala yang saya alami pada project manager dan engineer adalah ketika saya mencari cara yang paling efektif untuk memanage anggota tim saya. Bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja secara efektif dan lain sebagainya. Dan untuk tantangan sebagai software engineer atau engineer sendiri adalah bagaimana saya menemukan cara yang paling efektif untuk membuat alat si box monitoring melon tersebut. Problem solving yang saya lakukan adalah pertama saya konsultasikan dulu kepada mentor saya, mulai dari cara memanage anggota tim dan lain sebagainya. Produk akhir dari atau hasil akhir dari project ini adalah kami berhasil membuat suatu alat box monitoring tanaman yang kami aplikasikan pada greenhouse sekolah kami. Hai semuanya, aku Jessie sebagai tim bisnis di Project AI OT kali ini. Hal-hal yang aku kerjakan selama 1 semester ini, yang pertama adalah trend survey dan juga market need. Jadi aku mencari
apa masalah yang sedang dialami petani saat ini dan juga apakah udah ada produk serupa. Dua itu adalah promotion teknik. Nah, jadi aku tuh mencari target promosinya kayak gimana, terus platformnya. Kalau misalnya kita itu platformnya di Instagram, juga kayak model-model kontennya dan juga market strateginya. Selanjutnya itu adalah validasi masalah. Nah, jadi kita tuh memvalidasi masalah petani-petani yang ada di luar sana, khususnya greenhouse gitu. Jadi kita tuh datang ke beberapa greenhouse dan juga aku mencari responden di Facebook dan juga di TikTok. Selanjutnya itu adalah riset pasar. Jadi kayak potensinya sih, lebih ke potensi orang tuh bakal beli produk kita tuh seberapa besar potensinya. Lalu yang selanjutnya adalah value proposition dan juga unique selling point, dan juga ada 4P yaitu product, price, place, dan juga promotion. Jadi kayak produk kita apa, terus price-nya, kita mau menentukan harga berapa, terus habis itu promotionnya di mana, dan juga place-nya yaitu tempat yang pengen kita jual. Jadi kayak misal online atau offline gitu. Kita juga coba buat rasio keuangan buat project kita. Dan ini tuh sejalan sama minat aku di bidang bisnis, karena aku emang pengen masuk ke minat aku, karena di masa depan aku pengen punya bisnis dan juga pengen sekolah bisnis aja sih. Hai, aku Dahayu. Di sini aku berperan sebagai 3D designer dan juga tim media. Sebagai 3D designer, aku merancang 3D sensor box sesuai dengan kebutuhan teknis. Lalu membuat 3D greenhouse skala nyata berbasis ukuran akademik. Selain itu, saya juga merancang 3D mini greenhouse yang bertujuan untuk pengujian produk secara nyata di lingkungan sekolah. Di luar 3D, saya juga berperan sebagai tim media seperti membuat brosur untuk produk dan juga template presentasi untuk klien. Dengan berperan di role ini, aku juga mengasah skill di platform 3D seperti 3D Maya dan juga Fusion. Dengan berperan di role ini, aku menambah skill di bidang 3D design dan juga sebagai bahan portofolio untuk kuliah aku ke depannya. Halo semua, kenalin aku Dias dari Praxis High School. Jadi di proyek AIoT ini, aku memiliki dua peran. Yang pertama itu data analis, dan yang kedua itu content creator yang membantu para bisnis. Nah, di data analis ini aku membantu researcher untuk membantu riset, dan aku bantu mereka mengolah data. Jadi aku juga bantu memahami materi-materi yang mereka butuhkan. Jadi seperti kebutuhan sensor mereka apa saja. Lalu saya juga bikin skema pipeline-nya dan kalibrasi dan lain-lain. Yang lebih fokus kepada produk yang kita sedang bikin kali ini yaitu sensor box-nya. Setelah saya membantu para researcher itu, saya membantu para bisnis untuk advertise atau promosi produk kita, yaitu produk sensor box-nya dan greenhouse kita ke media sosial. Jadi saya membantu mereka sebagai content creator. Saya membantu dalam membuat copywriting dan storytelling untuk urutan penguploadan video dan postingannya. Dan saya juga mencari tahu gimana sih caranya biar lebih bisa reach out banyak audience dalam satu postingan. Dan akhirnya kita berhasil reach out paling banyak itu tuh dalam total 11.500. Ini ada akunnya, bisa dicek juga di Instagram. Follow ya. Hai guys, jadi nama aku Ardan, soalnya sebagai mekanik. Jadi posisi aku tuh ngapain aja sih sebenarnya? Wiring alatnya, jadi buat nempatin alatnya biar tersusun rapi dan juga nanti biar gampang saat proses pemasangan alatnya. Untuk kendalanya sendiri lebih ke bingung ya, karena banyak banget sensor-sensor yang kadang harus diganti dan kadang ada sensor yang mungkin belum efektif di waktu digunain. Di posisi ini, role aku sebagai mekanik itu dapat membuatku mengasah skill yang lebih baru lagi, karena itu juga sama dengan jurusan yang ingin aku ambil saat kuliah nanti. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrial Kaisolia. Saya di project kali ini adalah firmware. Pekerjaan saya itu buat kotak alatnya dan memprogram alat-alatnya supaya terhubung dengan baik. Di nama alat yang saya buat itu sensor box. Fungsi alat box itu untuk mendeteksi pH dan macam-macam kegunaan untuk di greenhouse. Kendala kita saat membuat sensor box itu mencari sensor yang pas untuk greenhouse tersebut. Jadi untuk memecahkan masalah tersebut, kami harus mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang sensor-sensor apa saja yang digunakan di greenhouse. Kemudian kami berkonsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut
Kemudian kami mencoba dulu sendiri dan kita membuat program sendiri, kemudian dikalibrasi. Dari proses itu sebenarnya sangat berhubungan dengan cita-cita saya sendiri. Jadi saya penasaran dengan programming antara makhluk hidup dengan teknologi. Hai guys, namaku Nabil. Di project kali ini aku berperan sebagai tim researcher. Sebagai tim researcher, aku banyak riset tentang tanaman, baik dari tanaman melon sampai ke segala hal yang dibutuhkan untuk membuat project ini bisa terrealisasi. Karena tanpa adanya riset, aku yakin tidak akan ada project yang sukses. Sebagai tim researcher, aku ada beberapa masalah dalam melakukan riset. Yang pertama, untuk menyesuaikan kebutuhan customer dengan apa yang sedang kita pelajari. Karena kadang di situ ada gap antara pengetahuan antara customer dengan pengetahuan kita. Jadi sebisa mungkin sebagai researcher, aku harus bisa memahami kebutuhan customer itu seperti apa dan memperdalam kebutuhan itu agar kita bisa merealisasikan proyek yang lebih baik. Jadi di proyek ini kita menerapkan sistem design thinking. Aku di sini sebagai researcher berperan untuk meriset secara lebih dalam apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer, mulai dari meriset tanaman yang mereka tanam hingga kepada nutrisi-nutrisi yang mereka gunakan, sehingga nanti alat yang kita pakai itu bisa presisi dalam penerapannya. Jadi melalui proyek ini aku bisa mengimplementasikan dan juga mewujudkan, setidaknya ada harapan lah ya untuk aku mewujudkan impianku. Yang pertama adalah aku ingin mengubah cara pikir generasi muda tentang pertanian yang dianggap sebagai pekerjaan yang rendahan dan juga kotor. Jadi dengan proyek ini kita bisa lebih memodernisasi dan juga mengubah persepsi para generasi muda tentang dunia pertanian. Bahwa pertanian itu adalah dunia yang menyenangkan, simple, dan juga menghasilkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ganzu Ilmi. Di sini di Project IoT kali ini saya berperan sebagai visual branding, di mana mengerjakan atau mengembangkan identitas tim seperti pembuatan brand identity, pembuatan logo, pemilihan warna dan teks agar logo ini atau tim ini menjadi sebuah identitas yang kuat dan mudah dikenali oleh orang. Untuk kendalanya sendiri yang selama ini saya alami adalah yaitu saat pembuatan logo, di mana saya sulit mencari referensi dan menggabungkan seperti visual greenhouse, simbol daun itu menjadi satu agar menjadi lebih simpel dan mudah dikenali oleh banyak orang. Solusinya sendiri mencari lebih banyak logo-logo perusahaan yang sudah terkenal, lalu saya konsultasikan dengan mentor pembimbing saya yaitu Kak Syarifah, lalu saya disuruh untuk membuat 10 logo dan akhirnya saya bisa menemukan salah satu logo yang terbaik untuk dijadikan identitas sebagai tim. Tentunya di Project IoT ini saya sebagai visual branding, ya ini salah satu tujuan saya nanti di kuliah karena saya akan mengambil jurusan di DKV. Dan visual branding ini salah satu atau dasar di mana saya bisa belajar tentang basic-basic tentang pemilihan warna maupun pembuatan logo dan lain sebagainya. Hai, nama aku Fatan. Aku sebagai tim bisnis, di mana aku nggak hanya merencanakan rasio keuangan dan launching, aku juga riset pasar, di mana aku tuh mencari tahu berapa harga yang mereka jual dan apa kelebihan fungsi yang mereka miliki dan bagaimana mereka memasarkannya. Kendalanya ada beberapa hal tentang bisnis yang aku belum tahu. Dan untuk solusinya, aku menanyakan kepada guru-guru expert yang paham tentang bisnis. Kalau aku sekarang yang sesuai dengan diriku sendiri, yaitu aku tuh suka dengan bisnis, dimana kedepannya aku akan milih jurusan administrasi ataupun marketing ke depannya.